Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita belajar di tema yang baru, yaitu tema 7 tentang kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Muatan pelajaran bahasa Indonesia. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ini adalah cerita tentang keluarga Siti. Mereka sering berkumpul bersama. Bagaimana dengan keluarga kalian di rumah? Pasti sering berkumpul ya. Wah, berkumpul bersama keluarga itu pasti sangat menyenangkan. Gambar apa ini anak-anak? Ini tentang kebersamaan Siti di rumah pada hari Minggu. Suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu. Ayah, ibu, Siti, dan Ali berada di depan rumah. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Wah, selokan ini dibersihkan agar tidak ada sarang nyamuk dan tidak menyebabkan banjir. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Selesai bekerja, mereka makan bersama. Anak-anak, di rumah kalian pasti mempunyai tugas masing-masing kan? Ya, tugas yang diberikan kepada kita harus kita kerjakan. Ya, karena kita harus selalu membantu orang tua di rumah. Mari kita perhatikan gambar berikut. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Anak-anak, apakah kalian juga sering didongengkan oleh orang tuanya? Wah, mendengarkan dongeng itu pasti menyenangkan ya anak-anak. Sekarang, Bu Guru mau membacakan dongeng dengan judul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Ini gambarnya. Ada gambar apa itu? Wah, ada tikus dan ular. Yuk kita dengarkan bersama ya cerita Bu Guru. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya, sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus berkata, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus. Meski ia masih sangat kecil dan kesal terhadap tikus, dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Kemudian tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri.
kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Kemudian ular berkata, "Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri?" Tikus menjawab, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular pun berkata, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku." Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Cerita ini dibuat oleh Nurgaini Solihati pada tahun 2007. Anak-anak, itu tadi dongeng antara ular dan tikus. Siapa tokoh dalam cerita tersebut? Tokohnya adalah ular dan tikus. Nah, itu tadi adalah contoh dongeng. Dongeng itu apa ya? Dongeng adalah cerita yang belum diketahui kebenarannya. Salah satu contoh dongeng adalah fabel. Fabel itu apa ya anak-anak? Fabel itu adalah cerita yang tokohnya hewan atau binatang. Fabel memiliki ciri-ciri. 1. Menggunakan hewan sebagai tokoh cerita. 2. Tokoh hewan, karakter atau sifatnya seperti manusia. Mereka dianggap bisa berbicara. 3. Memiliki alur cerita. 4. Memiliki pesan-pesan kebaikan dalam cerita. Seperti dongeng fabel yang ibu bacakan tadi, memiliki pesan, tidak boleh malas dan harus berbagi dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Di dalam dongeng ada unsur-unsurnya. Yang pertama, tokoh. Tokoh itu orang yang berperan atau orang yang ada di dalam cerita. Yang kedua, latar atau setting, yaitu tempat terjadinya cerita. Kemudian yang ketiga, watak. Watak itu adalah sifat atau karakter masing-masing tokoh dalam cerita. Contoh dalam cerita yang ibu bacakan tadi, ular itu mempunyai watak pemalas dan malas bekerja. Kemudian tikus itu adalah hewan yang rajin, kemudian mau menolong dan baik hati. Kemudian unsur yang keempat adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ada di dalam cerita atau pesan yang ingin disampaikan pengarang secara tidak langsung. Jadi sudah paham ya dengan dongeng, kemudian sudah tahu juga ya yang dimaksud dengan fabel dan ciri-ciri fabel dan unsur-unsur di dalam dongeng. Nah anak-anak, cara agar kita mengetahui isi sebuah cerita harus membaca cerita tersebut terlebih dahulu. Baik anak-anak, ibu berharap kalian sudah paham apa yang sudah ibu sampaikan. Tetap semangat, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pelajaran, jangan lupa berdoa. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.